pernah lihat beras berwarna emas seperti ini? Atau jagung berwarna-warni? Lucu ya? Ada lagi sapi berotot kekar. Wah, apa sering fitness nih sapi? Semua itu akan kita bahas di materi bioteknologi modern. Materi ini kelanjutan dari part sebelumnya ya. Yuk kita lanjut. Dalam bioteknologi modern, teknik yang digunakan yaitu rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah teknik memanipulasi atau mengubah sifat gen asli menjadi sifat yang lebih baik. Tujuannya diperoleh makhluk hidup yang unggul. Yuk kita pelajari apa saja yang termasuk ke dalam bioteknologi modern. Tanaman dan hewan transgenik. Dalam dunia internasional, makhluk hidup yang mengalami rekayasa genetika disebut GMO, Genetically Modified Organism. Artinya organisme yang gennya dimodifikasi atau diubah. Misalnya nih, ada beras yang secara genetik ditambahkan gen lain untuk memproduksi provitamin A menjadi vitamin A, yaitu gen beta karoten. Sama seperti yang ada di wortel. Makanya berasnya pun menjadi berwarna oranye. Tujuan pemberian gen beta karoten adalah beras yang dihasilkannya mengandung vitamin A. Jadi, dengan makan nasi yang berasal dari beras transgenik, bukan hanya dapat karbohidrat saja, tapi juga ada vitamin A-nya, sehingga nilai gizinya menjadi meningkat. Contoh lain, jagung pelangi ini. Lucu kan? Jagung pelangi ini dibuat oleh salah satu warga Cianjur loh. Hebat ya. Kelebihan jagung pelangi memiliki kandungan gula yang lebih rendah, sehingga aman untuk penderita diabetes. Selain itu, ada juga jagung transgenik lain yang disebut jagung BT. Jagung ini telah disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis dengan tujuan agar tahan terhadap hama. Bahkan, hama yang biasa memakan jagung akan keracunan. Hanya hama jagung yang keracunan. Masih banyak contoh-contoh tanaman transgenik lain. Misalnya tomat ungu yang tinggi zat antosianin untuk melawan kanker dan diabetes. Semangka tanpa biji sehingga memudahkan dalam memakannya. Kapas transgenik yang aman terhadap serangan ulat. Pepaya, kedelai, dan kentang transgenik yang tahan infeksi virus maupun serangga. Berikutnya untuk hewan transgenik, misalnya sapi yang dapat memproduksi susu lebih banyak dari biasanya. Sapi ini telah disuntikan hormon bovine somatotrophine atau BST sehingga produksi susunya meningkat. Selain itu, susu yang dihasilkan juga lebih kaya protein dan rendah lemak. Selain sapi yang dapat memproduksi susu melimpah, ada juga sapi transgenik yang berotot seperti ini. Sapi tersebut dapat menghasilkan daging yang sangat banyak, berkualitas, dan mampu tumbuh dengan cepat. Teknik bioteknologi modern berikutnya adalah teknologi plasmid atau teknik pembuatan insulin. Dalam teknik ini memanfaatkan plasmid bakteri sebagai vektor atau perantara dalam memanipulasi DNA untuk menyisipkan gen penghasil hormon insulin dari sel pankreas manusia. Tahapan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan DNA sel manusia yang berasal dari pankreas. DNA pankreas dipilih karena pankreas dapat memproduksi hormon insulin untuk menurunkan glukosa atau gula darah. DNA tersebut dipotong-potong menggunakan enzim restriksi endonuklease. Tahap kedua, menyiapkan plasmid yang diambil dari bakteri. Plasmid merupakan DNA bakteri yang berbentuk lingkaran dan terletak di luar kromosomnya. Plasmid dipotong-potong juga menggunakan enzim restriksi endonuklease. Selanjutnya, potongan dari DNA pankreas manusia dan potongan dari plasmid digabungkan menjadi satu menggunakan enzim ligase. Kemudian, setelah menyatu, masukkan ke dalam tubuh bakteri Escherichia coli sebagai vektor atau perantaranya. Biarkan bakteri membelah diri. Semakin banyak bakteri yang membelah diri, maka produksi insulin akan semakin banyak pula. Nah, teknik ini bisa menolong para penderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis.
Teknik berikutnya adalah fertilisasi in vitro atau lebih populer disebut bayi tabung. Teknik ini dikembangkan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Cara yang dilakukan, mula-mula mengambil sel telur dari ovarium wanita dan mengambil sel sperma dari organ reproduksi pria. Selanjutnya, lakukan penyatuan antara sperma dan sel telur di dalam suatu tabung khusus. Biarkan sampai terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah sperma berhasil membuahi sel telur, maka akan terbentuk sel anak atau zigot. Biarkan zigot membelah sampai membentuk embrio. Embrio yang sudah terbentuk dimasukkan kembali ke rahim wanita atau istri dan biarkan berkembang selayaknya janin pada umumnya. Teknik ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Bioteknologi modern berikutnya adalah pembuatan vaksin, antibiotik, dan antibodi monoklonal. Vaksin berasal dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan. Mikroorganisme untuk membuat vaksin bisa berupa virus, bakteri, atau yang lainnya. Saat vaksin dimasukkan ke tubuh seseorang, maka vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Nah, proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Selain vaksin, bioteknologi modern di bidang kesehatan lainnya adalah pembuatan antibiotik. Awal mula pembuatan antibiotik ditemukan oleh Alexander Fleming dengan mengekstraksi jamur Penicillium notatum. Antibiotik pertama yang ditemukan adalah penisilin. Antibiotik ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri berbahaya pada tubuh manusia. Nah, berikutnya masih di bidang kesehatan atau kedokteran, yaitu ditemukannya antibodi monoklonal atau disingkat AM. AM dihasilkan dengan teknik hibridoma. Hibridoma merupakan penggabungan atau fusi dua sel tubuh, yaitu sel mieloma atau sel tumor dan sel limfosit B dari tikus atau dari kelinci. Penggunaan sel tumor dimaksudkan agar sel hasil hibridoma membelah dengan cepat sehingga banyak antibodi yang dihasilkan. Antibodi monoklonal ini dapat digunakan untuk terapi penyakit kanker, terapi artritis, dan mencegah penolakan saat transplantasi organ. Selanjutnya, bioteknologi di bidang lingkungan bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan yaitu bioremediasi. Bioremediasi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Contoh mikroorganisme yang digunakan untuk proses bioremediasi adalah bakteri Pseudomonas yang dimanfaatkan untuk menanggulangi pencemaran tumpahan minyak di laut. Selain dengan mikroorganisme, ternyata untuk menguraikan pencemaran lingkungan bisa juga menggunakan tanaman tertentu, misalnya eceng gondok. Akar eceng gondok dapat memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat racun di perairan sehingga perairan akan menjadi jernih kembali. Bioteknologi modern yang terakhir adalah bioteknologi di bidang forensik yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal tertentu dengan melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik jari DNA. Pemilihan DNA karena setiap manusia memiliki kode DNA yang unik dan pastinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain yang sudah dijelaskan pada video ini, ada beberapa teknik bioteknologi yang materinya telah dibahas pada video tentang teknologi reproduksi tumbuhan dan teknologi reproduksi hewan seperti hidroponik, kultur jaringan, cloning, dan inseminasi buatan atau kawin suntik. Silahkan disimak lagi ya. Oke deh, demikian pembahasan tentang bioteknologi modern. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya.